Cepat, kirim mereka ke ruang operasi dulu. Kak, berhenti. Apa yang dilakukan orang miskin ini sampai berobat? Nanlin, nona muda pertama keluarga Na. Dokter Wang, lihat kakiku. Hanya tergores, cepat kemari. Apa kau tuli? Atau buta ya? Ini nona muda Na. Nona muda, Nyonya Shen. aku mohon padamu. Kakimu hanya tergores? Putriku, kondisinya sangat kritis. Jika Dokter Wang tidak mengoperasinya, dia benar-benar akan meninggal. Ibu, kau orang rendahan. Beraninya kau menyentuhku. Pukuli mereka sampai berdarah. Berhenti memukuli mereka. Lepaskan ibuku. Lepaskan. Ibu. Media. Ibu, bangunlah. Istriku. Istriku, ada apa denganmu? Istriku. Ayah Shen. Biar ku beritahu, keluarga kami bergantung pada wanita ini untuk mencari uang menopangku. Kau memukulinya sampai setengah mati. Bagaimana aku akan hidup? Tunggu saja, aku akan membawamu ke pengadilan. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan nanti. Kau tunggu. Uang ini seharusnya cukupkan. Cukup, cukup. Kamu tidak bisa mengambil uang ini. Ibu sekarat. Ayah, Kau tidak berguna. Apa yang kau tahu? Jika kau memanggil polisi, ibumu juga akan hilang. Aku kaya lagi. Aku bisa bermain beberapa putaran lagi sekarang. Shen Yusin sudah berhenti bernapas. Melihat sampah-sampah ini, pagi-pagi begini, sungguh sial. Ayo pergi. Hidup yang menyedihkan ini, kapan akan berakhir? Legend, pengawal keluarga Na. Adik perempuan cantik, jangan bicara. Tunduklah padaku dengan patuh. Kalau tidak, setelah aku selesai denganmu, aku akan mengambil nyawamu. Kemarilah. Biarkan tuanmu melihat seperti apa penampilanmu. Shen Yumo, ketua grup Mosa. Hantu, hantu. Hantu. Jangan mendekat. Siapa kau? Jangan mendekat. Ada hantu lain. Nona muda Na menyuruhku melakukannya. Aku mohon. Ampuni aku. Ampuni aku. Li Jin. Cepat. Jangan khawatir. Aku akan mengurusmu dulu. The film was translated Dia and selanjutnya. narrated by M Media. Lenmo, pelayan peringkat ketiga keluarga Se. Nanling. Kamu tidak akan menyangka aku akan memakai nama Lemo. Dan berada di sisimu setiap hari kan? Bros favoritmu. Mendorongmu menuju jurang kematian. Aku akan secara pribadi melihatmu. Hancur lebur. Villa keluarga Se. Lengmo. Aturan keluarga Xiang mengharuskan pelayan meminta izin majikan sebelum keluar. Apa kau tidak tahu itu? Baru saja, Nyonya tua memintaku pergi ke supermarket untuk membelikannya manisan buah. Secara kebetulan, aku membelikanmu favoritmu, manisan Hawthorne Wijen. Jangan kira, trik kecilmu bisa digunakan padaku. Anjing yang terlalu pintar, tidak bisa dipelihara di rumah ini. Nona muda, Anda benar menegur saya. The film was translated and narrated by M Media. Manisan Hawthorne yang dijilat anjing.
Apakah itu enak? Seng Luisao, tuan muda ketiga keluarga Seng. Apakah ada orang di luar? Rambutku kusut. Bisakah kamu membantuku menguraikannya? Tuan muda, Sampo apa ini? itu disebut rayuan. Jika tuan muda menyukainya, aku akan membelikan sebotol untukmu juga. The film was translated and narrated by Seseorang M. cepat. Media. Ada apa, Nyonya muda? Seseorang menaruh parfum di perhiasanku, mengoleskan parfum. Nyonya muda alergi parfum. Siapa yang begitu kejam sampai melukaimu? Itu kamu. Perhiasan-perhiasan ini, pagi ini, hanya kamu yang membersihkannya. Tidak, saya tidak. Tuan muda ketiga, saya tidak melakukan hal seperti itu. Beraninya kau membantah, kau jalang. Orang rendahan sepertimu tidak mungkin punya niat baik. Pelayan baik, gores wajahnya sampai rusak untukku, dan suruh dia keluar dari keluarga Xiang. Ya, Nyonya muda. Kamu dipecat, ikut aku. Jangan usir saya. Saya punya bukti, lepaskan saya. Apa ini? Saya punya kebiasaan live streaming. Saya sedang merekam hari seorang pelayan. Itulah mengapa saya menyembunyikan ponsel saya di sini. Nyonya ini terlalu kejam, bukan? Dia memakai parfum itu sendiri. Pelayan kecil, jangan takut, kami mendukungmu. Kami semua melihatnya. Ya, kami bisa bersaksi. Pelayan kecil itu tidak bersalah. Saudara-saudara, sudah dikonfirmasi. Wanita ini tampaknya adalah nyonya muda ketiga keluarga Sheng. Yang di sebelahnya adalah tuan muda ketiga Sheng. Wajah orang terkaya di Jianan telah sepenuhnya dipermalukan. Kalian berdua, keluar dulu. Ya, ya. Suami, dengarkan penjelasanku. Kau akan melakukan hal seperti ini. Kau bahkan tidak akan mengampuni pelayan muda. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Seng. Kemarin, pemilik Jones Custom meneleponku. Mengatakan ada seorang wanita muda bernama Lang yang mengambil gaun. Dengan tuan muda ketiga Sheng yang membayar tagihannya. Saat kau melakukan hal seperti ini, apa kau pernah memikirkan reputasiku? Tidak ada yang bisa mengambil barang-barangku. Aku memberitahumu. Permainan kucing-kucingan 3 orang kita resmi dimulai. Kamu salah, Nanling. Xiang Ruixiao tidak cukup berkualitas. Ini adalah permainan hidup dan mati antara kamu dan aku. Nanling. Kamu pasti tidak akan menyangka bahwa besok, di pesta ulang tahun Nyonya Tua Xiang, kamu akan menjadi kejutan terbesar. Tunggu saja sampai kamu hancur dan dipermalukan. Oh tidak. Gautian Seng. Hari ini adalah ulang tahun nenek tua itu. Aku harus pergi. Jangan terburu-buru. Aku akan mengantarmu kembali sebentar lagi. Kemana Nanling lari? Tuan muda, biarkan saya berpura-pura menjadi nyonya muda. Acara sepenting ini. Bagaimanapun, tidak baik jika nyonya muda tidak hadir. Jangan khawatir. Saya punya topen. Tidak ada yang akan tahu
bahwa saya berpura-pura. Nanling menganggap Anda sebagai duri dalam dagingnya, dan Anda masih berani mendekati saya. Semakin berbahaya. Semakin seseorang ingin mendapatkannya. Bukankah begitu, Tuan Muda? The film was translated and narrated by M Media. Anda sangat cerdik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Bersulang. Berikan ciuman. Beri ciuman. Xiang Ruizhao, apa yang kau lakukan? Nanling. Ini hanya malam ini. Kejutan pertama. Yang memakai topeng, bukan nyonya muda ketiga. Siapa itu? Mungkinkah itu simpanan Tuan Xiang? Membiarkan seorang simpanan menggantikan istri Sak untuk menghadiri perjamuan. Di mana posisi nyonya muda ketiga? Meledaklah, Nanling, agar aku, pelayan sempurna ini, bisa membereskan kekacauanmu. Nanling. Bagus sekali. Semua orang tidak menganggap ini serius, bukan? Akting nyonya muda asli dan palsu ini adalah adegan. Ini aku dan Rui Zhao yang disiapkan sebagai kejutan untuk semua orang. Kejutan. Hu Yanfen, Ibu Nanling. Nanling, ikut aku sebentar. Ibu, apa yang sedang kau lakukan? Ibu, kenapa kau menyeretku kemari? Pada acara sepenting malam ini, kemana saja kamu? Apa kamu pergi dengan pria lain lagi? Lihat, lihatlah cupang di lehermu itu. Aku beritahu ya, bersenang-senanglah. Tapi jangan sampai Xiang Ruizhao tahu. Kalau tidak, uang keluarga Xiang, kita tidak akan dapat sepeser pun. Cukup, Ibu, berhenti bicara. Aku tahu. Lagi pula, keluar untuk bermain-main tidak sepenuhnya salahku. Jika bukan karena Xiang Ruizhao impoten, apakah aku perlu keluar dan bermain dengan pria? Ibu, jangan khawatir. Begitu nenek tua itu di luar, masuk peti mati dalam beberapa tahun, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Saat itu, aset keluarga Xiang akan menjadi milikku semua. Baguslah kalau kamu tahu apa yang penting. Satu jam yang lalu. Nanling, ikut aku sebentar. 5 menit yang lalu. Pada acara sepenting malam ini, apa kamu pergi dengan pria lain lagi, keluar untuk bermain-main? Bukan sepenuhnya salahku. Jika bukan karena Xiang Ruizhao impoten dalam hal itu, apakah aku akan pergi dengan pria lain? Tunggu saja beberapa tahun, sampai nenek tua itu di luar, masuk peti mati, maka tidak ada yang bisa mengendalikanku. Anda punya rencana bagus, bukan? Rui Zhao, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Benar sekali. Rui Zhao, Nanling selalu setia kepada keluarga Xiang. Dia sama sekali tidak melakukannya. Diam. Aku mengumumkan bahwa Nanling bukan lagi menantu perempuan keluarga Xiang. Rui Zhao akan menceraikannya besok. Mohon maaf atas ketidakyamanan ini. Pesta ulang tahun wanita tuaku berakhir di sini. Mohon maaf atas ketidakhadiranku. Nyonya muda cerdas. Menyaksikanmu diusir dari keluarga Xiang hanyalah langkah pertama. Aku akan menghantuimu tanpa henti, sampai kau membayar harga yang mahal. Villa keluarga Sen. Tanda tangani, dan pergi dari sini. Anda telah mempermalukan keluarga Sen, dan Anda masih berani berdandan di sini. Saya berbicara dengan Anda. Ini adalah pembuka terindah yang pernah kudengar di rumah ini. Xiang Ruizhao, kau mungkin sudah lama ingin menceraikanku, bukan? Sekarang kau akhirnya mendapatkan kesempatanmu. Ini bukan pertama kalinya Anda, bukan? Dulu, Anda berusaha keras untuk naik ke ranjang pria tua, juga demi keluarga The San film kami. was translated Dengan and tatapanmu narrated sekarang, by M kau mungkin Media. sudah lupa bagaimana kau memohon padaku untuk menyelamatkan keluarga Xiang. Bukankah itu dengan menjual tubuh Anda, sehingga Anda bangkit? Anda benar-benar membuat saya jijik.
Xiang Ruizhao, kau kejam. Nanling, Nanling. Perasaan berada di ujung tanduk. Kau pasti menikmatinya kan? Aku, Nanling, tidak bisa dianggap enteng. Sebagai kepala, desainer dan direktur aula jewelrymu, aku memegang semua desain tahun depan perusahaan dan rencana bisnis. Katakan padaku, jika aku menjual barang-barang ini kepada sainganmu, berapa ratus juta yang akan kau rugi? Di perjamuan, kau memukulku sangat keras. Sebagai kompensasi, aku akan dengan enggan menerima villa di gunung itu. Anda. Juga. Mengenai insiden rekaman itu, aku tidak ingin itu terjadi untuk kedua kalinya. Aku benci dia kali. Cari orang di balik ini, dan seret mereka keluar untukku. Kau mengerti maksudku, bukan? Nanling. Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Namun, saya tiba-tiba sedikit penasaran. Betapa menyedihkan. Anda akan terlihat saat diinjak-injak oleh pelayan kecil. Pasti sangat menarik. Siapa yang lebih menarik? Kita lihat saja. Nyonya muda tidak akan bercerai. Untuk tetap tinggal di keluarga Xiang, dia pasti akan menggunakan kepentingan keluarga Xiang untuk mengancammu. Anda hanyalah pelayan rendahan. Apa yang membuat Anda begitu yakin? Kau tidak percaya padaku. Tetaplah tersambung denganku sebentar. Aku juga ingin melihat bagaimana tuan muda ketiga keluarga Xiang kalah dari seorang wanita. Aku benar-benar mengagumi kepercayaan dirimu, Nanling. Pion-pionku. Masih banyak. Lengmo. Kali ini, jika Xiang Ruizhao masih bisa melindungimu, maka aku bukan bernama Nan. Ruizhao, Ya Tuhan. Apa yang terjadi di sini? aku baru saja memakaikan sepatu Jiaxuan. Ketika aku menemukannya, di dalam sepatunya, seseorang telah mengisinya dengan paku payung. Pasti kamu. Nyonya muda, apa yang kau bicarakan? Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Mengapa? Karena Nyonya tua bilang terakhir kali. Jika Jiaxuan ada masalah lagi, semuanya akan disalahkan padaku. Kamu sangat membenciku. Bukankah kamu hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan Jiaxuan menggangguku? Nyonya muda, imajinasimu benar-benar kaya. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku bisa bersumpah demi surga. Apa gunanya bersumpah? Nenek, wanita ini terlalu lisik. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Nyonya muda, ditemukan dari bawah tempat tidur Lengmo. Peniti ini ditemukan. Benar-benar kamu, tahan dia untukku. Gunakan sekotak paku payung ini untuk menusuk tangannya di mana-mana. Usir dia dari keluarga Xiang. Ya, aku tidak melakukannya. Tuan muda ketiga, Nyonya besar, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Paman. Katakan kemudian ya. Anak-anak tidak boleh bicara omong kosong. Xiaolai, apa yang Anda lihat? Pelayan Bai berbohong. Aku baru saja melihatnya. Memegang kotak paku payung ini. Menyelinap ke kamar kakak klanmu. Kepala pelayan Bai. Mengapa kau memfitnahku? Jadi itu kau. Tidak. Bukan aku. Aku tadi. Kamu berani membantah setelah melakukan kesalahan. Tidakkah kamu takut putramu akan melihatmu melakukan hal buruk dan menirumu? Penjaga, seret dia keluar untukku. Tunggu sebentar. Nenek, tolong bawa Xiaolai masuk dulu. Saya akan menangani masalah ini. Naiklah bersama nenek. Naiklah bersama nenek. Nanling, kau mencelakai keluarga Xiang, cucu yang paling disayangi. Hari ini, aku akan lihat apakah kau bisa lolos dari musibah ini. Baru saja. Bukankah Nyonya mengatakan, siapapun yang melakukan hal buruk, harus ditusuk tangannya dengan paku payung di mana-mana. Kalau begitu jangan tinggalkan satu pun. Nyonya muda, tolong aku. Nyonya muda, tolong. Nyonya muda. Lengmo. Mulai sekarang, Anda bawa Xiaolai, dan jangan biarkan insiden seperti hari ini terjadi The padanya film lagi. was translated and
narrated by M Media. Ya. Berhenti, kamu tidak diizinkan. Kata-kata kepala pelayan Bai. Anda yang mengajarinya, bukan untuk menghadapi seorang pelayan. Anda bahkan tidak segan melibatkan anak-anak. Apakah Anda masih manusia? Aku bukan manusia. Kamu juga tidak baik. Aku memberitahumu. Jangan sampai aku tahu bahwa kalian berdua bersekongkol untuk menghadapiku bersama. Kalau tidak, tidak ada apapun yang tidak akan kulakukan. Sepertinya Lengmo benar. Nanling harus disingkirkan. Sangat patuh. Ya, Siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti ini untuk bekerja? Xiaolai, apakah kakak terlihat bagus seperti ini? kakak Lemmo super cantik. Xiaolai, kamu keluar dulu. Bibi ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Lengmo sendiri. Xiaolai, lanjutkan. Baiklah. Xiaolai, apakah kamu lupa apa yang Bibi katakan padamu? Barang yang diberikan oleh orang rendahan seperti itu tidak boleh diterima. Kamu naik ke atas untuk bermain dulu. Bibi akan memberimu yang lain nanti. Baiklah. Nyonya muda, apa yang kau lakukan? Aku sudah jelas memberitahumu untuk menjauhi Xiaolai. Apakah kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Ini semua karena kamu. Xiaolai bahkan tidak mau bicara denganku sekarang. Aku berharap bisa membunuhmu. Begitukah? Kalau begitu sepertinya Xiaolai masih bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kamu. Tolong. Tolong. Apa yang Anda lakukan? The Nyonya film was Feng, aku tidak translated menyangka and desainer narrated utama by Ola M Jewelry yang Media. terhormat, kepala desainer, ternyata adalah orang gila seperti itu. Tuan Xiang, perhiasan yang didesain oleh orang seperti itu, aku tidak akan menginginkannya. Mengenai pesanan khusus, mari kita diskusikan lagi. Nyonya Feng, tolong beri kami kesempatan lagi. Nyonya Feng, Ola tidak hanya memiliki Nanling sebagai desainer. Mengapa kau tidak melihat desainku sebelum memutuskan untuk tinggal atau pergi? Apakah kamu melihatnya? Ya, aku punya. Wanita ini punya anak bersamanya. Haruskah kita membungkam mereka berdua? Dia mungkin menjemput Xiang Jiaxuan dari sekolah. Gandakan harganya. Jangan sisakan siapapun. Mengapa kamu di sini? Di mana Lengmo? Dia bilang dia menjemput The film Xiaolai was dari sekolah hari ini. translated Jadi and dia menyuruhku narrated untuk by M kembali dulu. Media. Apa? Anak itu Xiaolai. Jangan sakiti anak itu. Berhenti. Berhenti cepat. Betapa kejamnya, Nyonya muda. Xiaolai hampir menderita. Bibi, kenapa kamu mengizinkan kami? Berkat Xiaolai, kita tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tapi tunggu saja. Hadiah besar ini, aku pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Pergi. Lengmo. Kamu berani mengancamku dengan Xiaolai. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak. Xiaolai, kamu baik-baik saja. Kamu terluka. Kamu wanita jahat. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Bagaimana kamu bisa bicara padaku seperti itu? Aku bibimu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku ingin bersama kakak Lengmo. Jangan pukul dia. Yang ini tidak pantas menyentuhmu. Ikut aku ke atas. Ada apa dengan Anda hari ini? Lengmo, bawa anak itu ke atas. Ya.
Baiklah, berhenti menangis. Wajah kecilmu jadi pecah-pecah semua. Ini. Aku akan memberimu sedikit pelembab minyak esensial. Tidak, aku alergi wewangian. Bibi bilang, aku mewarisinya dari ibuku. Aku tidak bisa sembarangan mengoleskan ini. Kalau tidak, seluruh tubuhku akan terasa tidak nyaman. Jadi itu alergi wewangian. Nyonya muda alergi wewangian. Kamu salah perhitungan. Selalu memikirkan cara untuk merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Bagaimana kau bisa merawat anak? Kau setuju kan, Ibu Xiaolai? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku jelas punya. Memiliki konstitusi alergi. Ada kemungkinan genetik. Lakukan saja tes DNA. Dan kau akan tahu, apakah yang kukatakan benar atau tidak. Jangan sentuh dia. Kau memohon padaku. Memohon membutuhkan sikap memohon. Berlututlah. Lututmu tidak begitu berharga. Leng Mo, kamu benar-benar berani. Aku hanya akan memberimu 1 menit. Setelah 1 menit, di mana aku akan muncul? Aku bahkan tidak tahu. Siapa sangka bahwa suatu hari yang tinggi dan perkasa, Nona sulung keluarga Nan juga akan berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Sayangnya, sudah terlambat. Aku akan menggunakan cara paling kejam, paling tercela, untuk menghancurkanmu. Sebaiknya kau jaga lututmu baik-baik. Jumlah kali kau akan berlutut di masa depan akan banyak. Jalan. Aku akan membiarkanmu sombong beberapa hari dulu. Aku tidak akan duduk diam dan menunggu mati. Perjamuan. Tuan Muda Xiang. Nyonya. Nyonya muda ketiga ada di sini. Kamu benar-benar terlambat. Siapa yang bilang kamu tamu terhormat Nyonya Feng? Begitukah? The film was translated Aku sungguh and minta maaf. narrated by M. Nyonya Feng Media. baru-baru ini memesan sejumlah dari olah, perhiasan dan berlian. Bukankah itu semua karena kamu desainer utama? Jika itu desainer lain, bagaimana Nyonya Feng bisa memperhatikannya? Tuan Muda Xiang ada di sini. Nyonya Feng, sekarang Tuan Muda Xiang dan Nyonya Muda sudah ada di sini. Pesta kita. Bisakah dimulai sekarang? Mulai. Tamu terhormat yang kutunggu belum tiba. Nyonya Feng. Nona Lang. Siapa wanita ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Ini Nona Lang Mo. Dia juga desainer perhiasan eksklusif keluarga Feng saya. Jadi perhiasan-perhiasan itu sama sekali tidak didesain oleh Nanling, tapi oleh Nona Lang ini. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Nyonya Feng. Itu karena kamu lebih berbakat daripada orang-orang tertentu. Itulah sebabnya aku memilihmu. Nyonya Feng. Awalnya aku tidak ingin banyak bicara, tapi aku sungguh tidak ingin kau diperlakukan seperti orang bodoh oleh orang lain dan dipermainkan dalam genggaman mereka. Wanita ini sama sekali bukan seorang desainer. Identitas aslinya hanyalah seorang pelayan rendahan dari keluarga Xiang. Jadi kamu hanya seorang pelayan. Nona muda ketiga, meskipun Anda pernah menjadi kepala desainer, kebajikan Anda tidak sesuai dengan posisi Anda, dan keterampilan Anda kalah dari orang lain. Kalah dari pelayan rendahan. Awalnya, saya ingin menyelamatkan muka Anda, dan tidak menyebutkan masalah ini. Tapi Anda bersikeras mempermalukan diri sendiri. Kau. Ingat status Anda. Semuanya, saya tahu. Banyak teman sangat tertarik dengan desain Nona Lang. Sangat tertarik. Hari ini, dia membawa draft desainnya. Nanti, saya akan menampilkannya agar semua orang bisa mengagumi. Bagus, Bagus. bagus. Nanling. Riasanmu hari ini benar-benar cantik. Sayang sekali sebentar lagi mungkin akan luntur karena menangis. Ini sangat unik. Yang ini cantik. Dia sangat berbakat. Saya suka yang ini. Seperti yang diharapkan dari Nyonya Feng.
Desainer pilihan. Yang ini sangat unik. Yang ini juga bagus. Yang ini sangat indah. Nyonya muda ketiga keluarga Sheng. Tidak mungkin. Itu dia. Itu dia. Belum tentu kan? Lihat, di belakang model. Pasangan pria dan wanita yang duduk di sana itu. Wanita itu sepertinya nona muda ketiga keluarga Xiang. Tapi pria itu tidak terlihat seperti tuan muda Xiang. Tidak mungkin. Ini adalah nyonya muda Xiang. Agak mirip dengannya. Itu bukan aku. Jangan bicara omong kosong. Meskipun tidak terlalu jelas. Tapi siapapun bisa melihat, ini nyonya muda Xiang. Tuan muda Xiang, apa yang ada di kepala Anda terlihat cukup berat. Jalan. Semuanya, jangan salah paham. Meskipun foto ini terlihat sangat mirip dengan nyonya muda, itu sama sekali bukan dia. Bagaimana mungkin nyonya muda yang begitu mulia melakukan hal seperti itu? Seharusnya tidak kan? Nona Lang, jangan mencoba menutupi Nanling lagi. Saya paling membenci orang yang tidak setia dalam pernikahan. Anda tidak diterima di sini. Nona Nan, silakan pergi. Lagi pula, lingkaran wanita kami tidak akan lagi membutuhkan perhiasan yang Anda desain. Benar-benar murahan. Aku bisa pergi. Tapi di masa depan, jika kau melihat dengan jelas warna asli wanita ini, jangan berani-beraninya kau menyesalinya. Penghinaan hari ini akan kuingat dalam hatiku. Cepat atau lambat, aku akan membalasnya. Tunggu saja. Siapa pria yang bersama Nanling? Kau pasti tahu. Membuat keluarga Sheng kehilangan muka. Apa kau puas? Tahukah kau, di meja rias nyonya muda, mengapa ada begitu banyak sabun buatan tangan dari Hotel Tianhe? Karena tuan muda grup Tianhe, Gou Tianse, adalah pria yang sangat tampan. Tidak heran nyonya muda tidak bisa mengendalikan diri. Gou Tianse. Perbuatan kotor yang telah kau lakukan. Aku akan perlahan-lahan membereskan urusan denganmu. Pesta koktail malam ini sudah diatur sejak lama. Sebaiknya kau tunjukkan sikap seorang nyonya rumah dan mainkan peran ini dengan baik. Suami, aku sudah bilang, wanita-wanita di foto itu bukan aku. Selama itu sesuatu yang aku belum akui, itu tidak dihitung. Lagi pula, jika kau mengusirku, keluarga Xiang hanya akan rugi lebih banyak. Untuk apa repot-repot? Kau benar-benar membuatku jijik. Nanling, keluar dari sini. Pria ini tampaknya adalah orang yang terakhir kali di pesta Nyonya Feng dengan Nanling di foto. Ayah. Ibu, ayah datang mencari kami. Xiao Lai, siapa yang mengajarimu berteriak omong kosong? Aku bibimu. Kau bahkan tidak tahu, paman ini. Jangan asal mengklaim orang. Tidak, aku mengenalnya. Dia ayahku. Aku putra kalian berdua. Xiao Lai. Nanling. Apakah dia benar-benar ibumu? Ya, kami semua alergi terhadap Wawan Yam. Guru berkata, ini adalah keturunan. Xiao Lai, sudahkah kamu memilih ayah dan ibumu? Semuanya, maafkan aku. Aku sedang bermain rumah-rumahan dengan Xiao Lai. Dia bilang dia ingin memilih sepasang orang tua sendiri. Kuharap aku tidak membuatmu takut. Benar, anak-anak hanya bercanda. Jangan anggap serius semuanya. Ini hanya lelucon. Jangan anggap serius. Tepat sekali. Sudah larut. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Siapa kau? Sheng Ruixiao, akting apa yang masih kamu lakukan? Bukankah kau sudah curiga padaku dan Nanling sejak lama? Jadi, kau mengakuinya. Nanling, di begitu banyak jamuan makan, kamu telah mengkhianati Sheng Ruixiao. Aku menolak untuk percaya. Sheng Ruixiao akan membiarkanmu lolos kali ini. Pintar. Kau sudah dipermainkan. Antara Nanling dan aku. Semuanya tidak bersalah. Semua ini adalah wanita ini sengaja merencanakan untuk menjebak Nanling. Lengmo, apa kau pikir taktik kasar seperti itu bisa menjatuhkan aku, Nanling? Siang hari, dia mengundangku bertemu dengannya di kedai kopi. Lalu dia memberiku sekantong barang ini, menyuruhku datang ke keluarga Sheng malam ini, dan kemudian mengatakan itu milik Nanling yang tertinggal di rumahku.
untuk merusak pernikahanmu. Ini semua gaun tidurku. Kau jalan. Itu benar-benar membuka mata. Aku menjebakmu. Mungkinkah pakaianmu dilucuti olehku dan fotonya diambil olehku? Ya, aku akui. Pria di foto itu memang aku. Tapi, wanita di foto itu sama sekali bukan Nanling. Itu hanya seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Aku hanya frustrasi karena tidak bisa memenangkan hati Nanling. Jadi aku tidak punya pilihan selain mencari wanita yang mirip dengannya untuk menjadi pengganti. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau wanita ini akan sejahat ini dan benar-benar menggunakan ini untuk merusak pernikahan Nanling. Rui Xiao, kau tahu kebenarannya sekarang kan? Aku sungguh tidak mengkhianatimu. Itu semua ulah orang ini. Sekarang kau keluar dari keluarga Xiang sekarang juga. Rui Xiao, apa kau masih akan membantunya sekarang? Malam yang benar-benar spektakuler. Pertama, Xiaolai keluar dan mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Lalu Nyonya simpananmu datang ke pintu untuk membersihkan namamu. Akhirnya, Langmo menjadi penghasut. Kalian bertiga telah membuatku berputar-putar seperti orang bodoh. Kau ingin memecatnya. Aku bersikeras untuk tetap tinggal. Aku ingin waktu memberitahuku. Siapa manusia? Dan siapa hantu? Jangan sampai aku tahu bahwa selain kau juga punya yang lain. Kau tahu watakku. Kau juga seharusnya bisa membayangkan nasib keluarga Nan. Apa yang kamu lakukan? Masukkan ini ke dalam sarang burung Nanying yang dia minum setiap hari. Tidak lama setelah itu, ketika dia gila karena halusinasi, kita semua akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimana kamu bisa punya ini? Di bawah grup Shengxi, ada banyak pabrik farmasi. Hanya saja ini tidak dijual untuk umum. Karena tidak dijual untuk umum, mengapa diproduksi? Mungkinkah digunakan untuk menghadapi orang-orang seperti nona muda ketiga? Seseorang tidak boleh terlalu pintar. Xiaolai mengatakan kata-kata itu. Kau yang mengajarinya, bukan? Aku tidak peduli bagaimana kau bertengkar dengan Nanying, tapi jangan gunakan identitas Xiaolai sebagai alat tawar-menawar. Lagi pula, jika berita ini tersebar, itu tidak akan terlihat baik untuk reputasi keluarga Sheng. Kau seharusnya mengerti maksudku. Setelah Nanling disingkirkan, kau akan menjadi nyonya muda ketiga yang sah dari keluarga Sheng. Pertunjukan malam ini bagus. Gaun tidur ini memang ada padamu. Dia terlalu meremehkan hubungan kita. Benar, anak ini, Xiaolai, bagaimana dengan orang tuanya? Dia benar-benar mirip denganku saat aku masih muda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau mencoba mencelakaiku? Aku tutup teleponnya. Begitukah? Xiaolai hanyalah anakmu. Hanya saja aku tidak akan membiarkan kalian berdua saling mengenali. Nanling, kamu tidak akan pernah mendugakan Sheng Ruishao, ular berbisa itu, akhirnya akan menyerangmu. Nyonya, sarang burungmu sudah siap. Keluar. Kepalaku sedikit sakit. Aku perlu tidur sebentar. Ya. Tapi, yang tidak akan pernah kamu duga adalah, aku akan menggunakan halusinasimu untuk mengubahmu The menjadi film was orang gila translated total. and narrated by Ibu. M Media. Ibu. Ibu. Xiaolai. Itu Xiaolai. 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 Tolong. Xiaolai. Kau jalan.
Keluar dari sini, Lengmo. Kau jalan. Aku akan membalasmu. Beraninya kamu menyakiti putraku. Aku akan membalasmu. Aku akan membalasmu. Lepaskan aku. Nanling, ada apa denganmu? Bibi. Apa yang kau lakukan dengan gunting? Xiaolai. Biarkan ibu melihat. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? Ibu. Bibi, bagaimana bisa kau? Ibuku. Xiaolai. Ibu baru saja melihat. Lengmo, dia akan menyerangmu. Wajahmu. Kenapa wajahmu berlumuran darah? Bibi, apa yang kau bicarakan? Kau membuatku takut. Nyonya muda. Apakah kamu bermimpi? Kau wanita jahat. Mengapa kau membuang foto ibuku? Kaulah yang menyakiti ibuku. Kalian semua bersama-sama mencoba menjebakku kan? Kau yang lahir, tapi tidak punya tata krama. Aku akan menghajarmu sekarang juga. Aku akan membalasmu. Nanling, kamu gila. Nanlin, aku tidak akan menceraikanmu dan membiarkanmu mengambil 1 sen pun dari hartaku. Kau hanya akan tinggal di rumah sakit jiwa dan menjalani sisa hidupmu yang menyedihkan. Usir dia. Dia tidak bisa lagi tinggal di keluarga Xiang. Direktur, cepat datang. Sesuatu terjadi di rumah. Adapun Langmo, jika dia tidak bersikap baik, nasibnya akan sama denganmu. Xiang Ruizhao, keluar dari sini. Kau dan Jalang ini bersekongkol untuk mencelakaiku. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Orang yang merepotkan sudah pergi. Akhirnya, damai. Kakak Lamo. Apa yang terjadi pada bibiku? Xiaolai, jangan sedih. Bibi hanya sakit. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Ayo masuk. Nanling, kau baik-baik saja. Tianze. Cepat, keluarkan aku. Mereka membuatku gila. Tianze, aku mohon padamu. Cepat, keluarkan aku. Maafkan aku, Nanling. Keluarga Sheng memberikan panti asuhan sejumlah besar uang. Direktur berkata, tanpa izin keluarga Sheng, kau tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa aku tidak bisa pergi? Kau juga punya uang. Kau bisa memberi keluarga mereka lebih banyak uang. Cepat, keluarkan aku. Keluarkan aku. Maafkan aku. Ayahku sudah mendengar tentang situasi kita. Dia sudah mengunci kartuku sekarang. Aku hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengeluarkanmu. Ini semua ulah Lengmo. Orang ini ingin mencelakaiku. Tapi kalau dipikir-pikir begini, ada juga manfaatnya aku dikurung di sini. Dengan begini, kalau dia mati, aku akan bebas dari semua tuduhan. Tianze, cepat, cari seseorang untuk menyingkirkannya untukku. Singkirkan dia untukku. Selama dia, aku pasti punya cara untuk membuat Xiang Ruizhao berubah pikiran. Cepat pergi. Kali ini, dia harus mati. Yumo, Anda baik-baik saja. Lei Xiang, kenapa kamu kembali dari Amerika tanpa memberitahuku? Lucian, pacar Seng Yumo. Saya tahu Anda punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi saya tidak ingin mengganggu Anda. Ngomong-ngomong, Nanling sudah masuk rumah sakit jiwa. Rencana balas dendam Anda akhirnya hampir selesai. Ya, tapi aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa semuanya terlalu lancar. Seolah sesuatu bisa terjadi kapan saja. Pemikiran Anda tidak salah. Di sisi Anda, ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Nanling. Siapa yang kamu bicarakan? Sheng Ruizhao. Saya menemukan bahwa istri asli Sheng Ruizhao, Nora Fang, telah mengonsumsi sebelum kematiannya sejumlah besar racun kronis. Racun ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada saraf otak. Dan kebetulan, Sheng Ruizhao kebetulan memiliki pabrik farmasi. Oleh karena itu, saya curiga apa yang terjadi pada Nora Fang berhubungan dengan Sheng Ruizhao. Tidak heran, dia bereaksi begitu kuat saat dia mendengar tentang Nona Fang. Binatang berwujud manusia itu. Yumo, situasi Anda saat ini sangat berbahaya. Saya takut dia mungkin melukai Anda. Karena Anda sudah membalas dendam. Anda harus segera pergi. Jangan khawatir, aku akan melepaskan diri secepat mungkin. Baik. Ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal sejak kembali dari luar negeri?
Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya sudah membeli sebuah villa dan berencana untuk tinggal di sana secara permanen. Lanjutkan saja. Urusan lainnya, serahkan pada saya. Aku pergi sekarang. Hati-hati di jalan pulang. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Siapa pria itu? Apakah kau diam-diam bertemu pria lain di belakangku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Aku tidak mengenalnya. Dia hanya seorang sopir yang memberiku tumpangan pulang. Tumpangan. Tidak ada yang namanya tumpangan yang sampai ke depan pintumu. Langmu, aku memberitahumu. Nanling tidak akan kembali dari rumah sakit. Lue Xing benar. Xiang Ruishao adalah orang yang paling menakutkan. Aku harus The film pergi was secepat mungkin. translated and narrated by M Media. Ibu. Orang yang menyakitimu sudah dihukum. Nanling tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidup ini. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Aku tidak akan kembali ke keluarga Xiang. Lu Xing dia. Du yakin, matriark keluarga Seng. Kau pasti sangat terkejut melihatku kembalikan. Kenapa begitu cepat? Dia menutup panggilanku begitu cepat. Bagaimana mungkin, Nyonya muda? Sudah lama sekali, dan aku sangat merindukanmu. Nanling. Dia yang kau sebutkan. Wanita yang merayu Rui Zhao? Benar, Ibu. Kau tidak tahu betapa kejinya metode wanita ini. Sejak dia datang ke keluarga Xiang, aku sudah banyak menderita. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dikurung di rumah sakit jiwa. Kau gadis rendahan, kau dipecat. Kemasi barang-barangmu, dan keluar dari keluarga Xiang. Keluar. Kamu mengusirku dari keluarga Xiang. Tidakkah kamu takut membuat Nyonya tua marah? Aku lupa memperkenalkanmu. Ini adalah ibu mertuaku. Yang adalah Ibu Rui Zhao. Pemegang kekuasaan sejati keluarga Xiang. Dia tahu kau menyakitiku. Jadi dia sengaja mengakhiri liburannya lebih awal dari Prancis untuk bergegas kembali dan menyelamatkanku. Benar, orang rendahan sepertimu tidak akan pernah mengerti apa artinya disukai. Jangan berpikir untuk mengancamku dengan Xiao Lai. Aku sudah menyembunyikannya. Kau tidak akan pernah menemukannya. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Suruh dia keluar. Jangan mengotori lantai keluarga Xiang kami. Nanling, apa kau berpikir seperti ini? Aku akan menyerah untuk mendapatkan keadilan. Tentu saja tidak. Xiang Wanqing. Wanqing yang tiba-tiba kembali dan menggunakan kamar mandimu. Nanling, aku akan segera kembali. Tunggu aku. Udara sangat segar. Karena bau, wanita kotor itu sudah hilang. Begitukah? Mengapa aku merasa masih ada bau menjijikkan? Itu karena hidungmu sendiri. Rusak, kalau kau sakit, pergilah berobat. Kakak, Xiang Wanqing, nona muda keempat keluarga Seng. aku ingin mempekerjakan asisten guru. Gaji bulanan 80.000. Orangnya sudah di luar. Wanqing, asisten guru macam apa yang membutuhkan gaji bulanan 80.000 yuan? Bisakah dia mengajarkan sesuatu yang begitu berharga? Kau pasti sudah ditipu. Aku sedang bicara dengan kakakku. Untuk apa kau menyela? Beraninya kau bicara seperti itu. Aku setidaknya kakak iparmu ya. Kakak iparku adalah Feng Dioren. Kau tidak pantas. This film was Kau translated sangat tidak and sopan. narrated by M Nanling. Media. Wanqing masih muda dan belum tahu apa-apa. Kau harus lebih pengertian padanya. Seorang guru yang disukai putri baikku, jangankan 80.000, bahkan ratusan ribu, tidak akan mahal. Namun, aku ingin melihat apakah dia sepadan dengan harga itu. Suruh dia masuk. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dia. Guru Xian, silakan masuk.
Namaku Shen Yumo. Mohon bimbingannya. Wanita jahat. Kita bertemu lagi, kecil kecil. Aku sangat merindukanmu. Aku ingin membunuhmu. Aku dengar kau mencari guru seni. Aku ingin merekomendasikan diriku sendiri. Kurasa aku pernah melihatmu di rumah keluarga Xiang. Bukankah kau pelayan yang baru saja diusir oleh keluarga Xiang? Bagaimana kau tiba-tiba memutuskan untuk menjadi guru seni? Jika kau ingin mendapatkan uang dari keluarga Xiang, jangan memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Pelukis Wu Qing yang kau kagumi adalah seniman kontemporer dan paling tidak konvensional. Lukisannya gelap, abstrak, dan menyeramkan. Mereka tidak memiliki nilai-nilai yang pantas. Ketika seseorang memakai topeng terlalu lama, mereka mudah lupa jati diri mereka yang asli. Kau butuh seseorang yang mengerti dirimu. Itu aku. Lukisanku ini, kematian sang suci, adalah untukmu. Kau bisa menemukannya di sudut-sudut tergelap dan menghargainya. Apa kematian Santa? Itu sama sekali tidak memiliki ciri khas, dan aku bahkan mempercayainya. Ini sama sekali bukan kematian Santa. Ini kematian Nanling. Shen Yumo, itu kau. Kau sudah mengubah penampilanmu dan kembali, dan seluruh dirimu berbeda. Pakaianmu ini, kau pasti sudah tidur dengan banyak pria, untuk bisa membelinya kan? Lalu, dengan pengalaman nyonya muda, tidur dengan pria yang tak terhitung jumlahnya. Menurutmu berapa banyak pria yang harus kutiduri, untuk membeli pakaian ini? Kau jalan. Aku bukan lagi pelayan keluargamu. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Jika kau berani menyentuh selai rambut pun di kepalaku, aku akan membalasnya. Xiang Ruizhao, katakan sesuatu. Singkirkan dia dari sini. Jika kau mengusirnya, aku tidak akan pernah kembali. Segera kembali ke sekolah. Baiklah, bukankah dia hanya seorang guru les? Karena kau menyukainya. Dan Nona Shen kebetulan memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Shen kita. Kalau begitu biarkan dia tinggal. Kau jalan. Ini benar-benar sulit. Sepertinya, kau bertekad untuk menghancurkanku. Bukankah kau juga ingin menghancurkanku? Bahkan di rumah sakit jiwa, kau tidak melupakanku. Apa kau pikir di keluarga Xiang ini, hanya aku yang ingin berurusan denganmu? Apakah hanya aku, Xiang Ruizhao yang terus mengatakan, dia menyukaimu? Dialah yang sebenarnya berkomplot melawanmu. Kau masih tidak tahu kan? Seluruh proses kau meracuni sarang burungku. Diam-diam direkam olehnya. Dia adalah orang yang berkhianat. Suatu hari nanti, jika kau menjadi tidak patuh, atau jika dia bosan padamu, ini akan menjadi senjatanya untuk menyingkirkanmu. Undangan. Kau ingin mengalihkan perhatianku dan membuatku berurusan dengan Xiang Ruizhao kan? Sayangnya, aku saat ini berada di pihak yang sama dengannya. Senjata kami tertuju padamu. Setelah aku berurusan denganmu, tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya. Dulu, kau berusaha keras melawanku. Tapi aku tetap tidak terluka. Kali ini, kau mencari kehancuranmu sendiri. Jadi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku membalasmu. Aku akan menunggu. Nanling, mengapa aku belum mendengar bahwa Nyonya Lansi mengundangmu? Siapa bilang Nyonya Lansi tidak mengundangku? Aku juga punya kartu undangan. Ini adalah milik Nyonya Lansi, kartu undangan untukmu. Bukankah ini bulan lalu, kartu undangan untuk acara merek kelas 3, Sinair? Nanling, apakah kau di sini untuk mempermalukan diri sendiri? Shen Yumo, kamu jalang. Beraninya kau menyakitiku. Kartu undangan dari merek kelas 3. Dan kau bahkan menggunakannya untuk memalsukan sesuatu. Itu benar-benar konyol. Aku tidak pernah menduganya. Nyonya muda ketiga yang terhormat dari keluarga Xiang, sampai jatuh miskin seperti ini, mendukung merek kelas 3. Selagi Nyonya Lansi tidak ada di sini, kau harus segera pergi. Karena aku sudah datang. Aku harus bertemu Nyonya Lansi.
Jika aku tidak bertemu Nyonya Lansi, aku pasti tidak akan pergi. Silakan minum kopi. Wanita tua menjijikkan ini. Apa kau tidak punya mata? Nanling, kau sudah keterlaluan. Kau benar-benar memukul seseorang. Hanya seorang pelayan rendahan. Kau merusak apa yang kuberikan pada Nyonya Lansi. Hadiah yang sudah kusiapkan. Meskipun kau menjual dirimu selama 10 masa hidup, kau tidak akan bisa menggantinya. Hadiah berharga apa yang kau beli? Tunjukkan pada kami dan biarkan kami melihatnya. Tentu saja, ini milik Nyonya Lansi. Shawl sutra merek favorit. Sebelum kau mencoba menjilat, kau harus melakukan pekerjaan rumahmu. Tidak sepertiku. Aku sudah mencari tahu tentang referensi Nyonya Lansi. Kau, dasar jalang, bawa sampahmu dan keluar. Wanita tua menjijikkan ini. Nyonya Lansi, kue sudah matang. Apa yang kau lakukan di sini? Kau baru saja memanggilnya apa? Ini memang Nyonya Lansi yang terhormat. Nyonya Lansi. Tidakkah kau tahu? Memang, seninya sangat indah. Aku sangat puas. Nyonya Lansi memiliki status bangsawan. Ini pertama kalinya mengundang para wanita ini ke pesta teh. Tidak dapat dihindari akan ada beberapa individu picik yang mencoba mencari muka. Aku punya ide. Tidak ada yang pernah melihat wajah asli Nyonya. Kau bisa menyamar sebagai pelayan. Di satu sisi, kau bisa menguji karakter mereka. Di sisi lain, itu juga sesuai dengan caramu yang tidak terduga dalam menangani sesuatu. Kedengarannya cukup menarik. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Nyonya Lansi. Maafkan aku. Aku buta. Aku mohon maafmu. Meskipun dia seorang pelayan, kau seharusnya tidak memperlakukannya begitu enteng. Karaktermu benar-benar tercela. Dan hadiah yang kau bawa. Bukankah kau sengaja mencoba membuat Nyonya kesal? Jangan bicara omong kosong. Yang kubawa adalah shawl sutra favorit Nyonya Lansi, kesukaanku. Sepertinya Nona Nan biasanya tidak memperhatikan berita di dunia mode. Putraku sendiri dicekik dengan shawl sutra ini sampai mati. Jeti sekarang, ambil sampahmu dan keluar. Informasi itu palsu. Kau sengaja memancingku ke dalam jebakan ini. Seseorang ambil shawl sutra kotor ini, bersama dengan ini, dan buang mereka untukku. Skor ini, aku pasti akan menyelesaikannya dengan keluarga Shang. Shen Yumo, kau sudah sejauh ini untuk menyakitiku. Pasti ada alasannya. Di luar kamar rumah sakit itu dulu, gadis yang jatuh, sepertinya bermarga Shen. Bernama Shen Yusin. Carikan seseorang untukku. Seorang Shen Yumo, dewa wabah yang tidak ingin dilihat siapapun. Kau telah membuat kekacauan besar, dan kau masih berani duduk di sini. Aku lupa memberitahumu. Nyonya Lansi berkata, mulai sekarang, setiap karya yang kau rancang akan dilarang masuk ke lingkaran sosialita. Aku benar-benar ingin marah. Tapi saat aku memikirkanmu, yang akan hancur. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang. Ini, ambil kembali, benda kotor ibumu. Kau memainkan peranmu dengan baik. Tapi kau tidak bisa lepas dari mataku. Benar sekali. Aku adalah putri dari wanita malang yang kau sakiti itu. Kau menyakiti ibuku dan adikku. Aku akan memastikan kau berakhir buruk. Ini seperti film. Dan aku benar-benar menjadi pemeran utama wanita dalam drama balas dendam. Aku merinding. The film was translated and narrated Kau by salah. Media. Dalam drama balas dendam, yang melakukan comeback putus asa adalah protagonisnya. Kau hanyalah karakter pendukung jahat yang akan berakhir buruk. Sungguh sebuah deklarasi balas dendam yang menginspirasi. Sayang sekali. Naskah yang kuterima cukup berbeda dari milikmu.
Kau hanyalah kutu busuk yang melewati kehidupan sempurna Nanling. Hanya serangga bau. Dan kutu busuk hanya membutuhkan kata. Kalau begitu tunggu sampai kau menemukan kodok itu. Baru kita bicara. Sekarang, silakan pergi. Halo. Tuan Shen Dongfei. Nona Shen Yumo yang Anda cari. Ada di Changmenshan, Jalan Funan 219. Dia sangat merindukanmu. Kau tahu. Bagaimana kalau begini? Apakah katak yang kutemukan cukup untuk mengulitimu hidup-hidup? Kudengar, saat kau kabur dulu, kau mencuri uang yang kulemparkan pada ayahmu. Dia memintaku memberitahumu bahwa begitu dia menemukanmu, dia akan secara pribadi mengantarmu pergi. Bisa melihat orang tua tidak berguna itu, aku benar-benar bahagia. Kau sebaiknya berharap tidak terjadi apa-apa padaku. Kalau tidak, aku akan menunjukkan padamu serangga yang memusnahkan kodok. Betapa kuatnya itu. Grup Xingxi setiap tahun mendukung program pengentasan kemiskinan untuk anak-anak di desa pegunungan. Anak-anak itu benar-benar menyedihkan. Kuharap semua orang bisa lebih memperhatikan dan membantu mereka. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terlihat seperti ini? Aku diculik. Dan hampir kehilangan nyawaku. Nona, kau bilang kau diculik dan hampir kehilangan nyawamu. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Orang itu memakai topeng. Dia bilang nyonya muda ketiga memberinya 500.000 untuk membuatku menghilang dari keluarga Xiang. Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Itu jelas ayah kandungmu mencari balas dendam padamu. Apa hubungannya itu denganku? Jadi orang itu adalah ayah kandungku yang kecanduan judi. Ayah biologis. Aku selalu menghindari kekerasan dalam rumah tangganya. Aku tidak menyangka nyonya muda ketiga bekerja sama untuk mencoba menyingkirkanku. Aku, Seng Ruisao, pasti mengalami 8 kehidupan nasib buruk untuk menikahimu sebagai istriku. Berhenti merekam. Berapa harga video ini? Aku membelinya. Kau menang. Kemarin, aku menghabiskan 50 juta untuk membeli video itu. Baru saat itulah, aku menyelamatkan reputasi keluarga Seng. Kamu tidak seharusnya menyalahkanku. Selama Nanling tinggal di keluarga Xiang 1 hari saja, kamu akan selalu gelisah. Dia sendiri tidak berguna. Nanling itu, Jalang itu, kemana dia lari pagi-pagi begini? Beraninya kau kembali. Sekarang ikut aku ke firma hukum untuk menandatangani surat cerai. Apa maksudmu? Berhenti berpura-pura. Aku sudah memeriksa rekening Xingxi saat ini. Modal cairnya bahkan tidak bisa menghasilkan 100 juta. Kau butuh uang ini. Selain itu, jika kau sekarang menceraikanku, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan menjual Allah. Bagaimana kau akan memilih? Kau putuskan sendiri. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Aku seorang pengusaha. Tentu saja, keuntungan adalah yang utama. Pernikahan juga sama. Sangat bagus. Kau adalah orang yang cerdas. Tidak seperti beberapa orang. Kau kalah. Kamu tidak menang melawan Nanling. Musuh bebuyutanmu akan segera datang. Tunggu saja. Ruang perjamuan. Semuanya. Aku punya pengumuman. Berlaku segera. Nanling akan kembali menjabat sebagai Ketua Aula. Mari kita sambut kepulangannya. Selanjutnya, aku juga punya kabar baik untuk diumumkan. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, mantan pelayan kelas 3 keluarga Xiang, Nona Shen Yumo, akan secara resmi menjadi asisten cakapku. The film was Nanling, asisten yang translated cakap. and Mari kita beri narrated dia by tepuk M. tangan. Media. Tidak mungkin. Asistenmu lebih cakap dan cantik darimu. Apa kau bahkan pantas? Seng Kehe, tuan muda kedua keluarga Seng. Adik iparku tersayang. Biarkan aku memberimu ciuman. Tidak lepaskan aku. Tolong. Tidak. Biarkan aku memberimu ciuman. Apa yang kau lakukan? Seorang pahlawan menyelamatkan si cantik. Dia wanitaku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan kau lumpuh. Pergi sana. Kau punya nyali. Ini milikmu sekarang, tapi itu tidak berarti itu akan menjadi milikmu di masa depan, karena aku sudah kembali.
Aku akan mengambil kembali keluarga Sheng. Tunggu saja. Rui Xiao, kamu masih yang terbaik. Sayang sekali. Aku diusir dari keluarga Xing oleh Nanling. Aku hanya ingin bersamamu siang dan malam. Kalau begitu aku akan membiarkanmu kembali. Karena Nanjing merekrutmu sebagai asistennya. Itu alasan yang sempurna untuk pindah kembali. Kamu sangat baik. Karena kau menawarkan diri, aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku akan membiarkanmu kembali. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Bodoh. Kamu akan selalu menjadi batu loncatanku. Kamu cukup santai, bukan? Siapa kau? 3 hari yang lalu. Jika Sheng Rui Xiao tahu, aku sudah datang ke Jiangnan, nasibku akan The sengsara. film was Aku menghabiskan translated uang and untuk membawamu narrated kembali, by M. bukan Media. untuk mendengarmu mengatakan kata-kata yang mengecewakan seperti itu. Aku dengar kamu diusir dari Jiangnan karena kamu memiliki di tanganmu pengaruh terhadap Sheng Rui Xiao dan Nanling. Jika kamu tidak ingin diinjak-injak oleh mereka seumur hidupmu, maka masuklah ke mobil. Menarik, aku akan bekerja sama denganmu. The film was translated and narrated by Nyonya M. muda. Media. Selamat, kau hamil. Apa? Kau tiba-tiba pingsan. Dokter baru saja memeriksamu dan mengatakan kau hamil 2 bulan. Kau dan Rui Xiao sudah menikah 2 tahun. Akhirnya ada kabar. Jika Nyonya Nan mengetahui kabar baik ini, betapa indahnya itu. Oh benar. Ibuku ditabrak mobil. Bagaimana keadaannya sekarang? Kenapa kau tidak bicara? Bagaimana keadaannya? Dia meninggal. Dia tidak bisa diselamatkan. Meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nanling, jangan gelisah. Jangan sampai melukai bayi di perutmu. Kalian semua keluar. Keluar. Apa yang ingin kau lakukan? Nanjing, kau benar-benar tidak akan berhenti. Namun, aku suka idemu. Anak itu bukan anak Sheng Rui Xiao. Itu pasti anak Gao Tianse. Kabar baik seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak memberitahu ayah kandung anak itu? Anak di perutmu, apakah itu anakku? Sheng Rui Xiao belum menyentuhmu selama 2 bulan. Itu pasti anakku. Bagaimana kau tahu? Apakah ini lagi Shen Yumo itu? Ceraikan Sheng Rui Xiao. Saya tidak bisa menerima anak saya bersama pria lain. Jangan paksa saya. Saya akan melakukan apa saja. Begitukah? Rui Xiao, Lalu, apa yang akan kau lakukan? Sheng Rui Xiao, kamu datang tepat pada waktunya. Saya adalah ayah kandung dari anak di perut istrimu. Rui Xiao, dialah yang terus menggangguku. Aku sudah lama berencana untuk memutuskan hubungan dengannya. Nanling, kamu terlalu naif. Apa yang terjadi di antara kita sudah terungkap. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkanmu? Sepertinya, kamu, istri yang ditinggalkan dari keluarga kaya ini, pasti ditakdirkan untuk menjadi sempurna. Kamu dan anak itu bisa kembali padaku. Sepertinya kau punya kasih sayang yang tulus padanya. Aku bisa membuat kalian berdua bersatu. Selama Nanjing melahirkan anak ini untukku, aku bisa melepaskannya. Biarkan dia pergi. Bagaimana dengan anak itu? Anak itu akan sangat beruntung. Dia akan mengakui aku, Sheng Rui Xiao, sebagai ayahnya. Begitu aku menjatuhkan Sheng Qiai dan mewarisi aset keluarga Sheng. Setelah aku menggunakan nilainya, aku secara alami akan membuatnya pergi. Pada saat itu, keluarga kalian bertiga bisa bersatu kembali. Pria jahat. Kau tidak berguna. Apa yang kau punya untuk melawanku? Saya sarankan Anda tenang. Kalau tidak, jika saya tidak senang, aset keluarga kau Anda yang sedikit itu, pasti akan saya telan habis, sampai tidak tersisa 1 sen pun. Anda sudah membuat saya sangat tidak senang hari ini. Nanti Anda bisa naik taksi pulang sendiri.
Jangan sampai ada yang melihat. Kalian berdua bersama. Benar-benar luar biasa. Nanling. Sekarang, tunggulah reputasimu hancur. Nyonya muda ketiga, menurut pemeriksaan kami, anak itu sudah berhenti berkembang. Masalah ini, jika orang ketiga mengetahuinya, aku pasti akan memastikan kau tidak bisa mendapatkan pijakan di jangan. Ya, Nyonya muda ketiga, Tuan muda ketiga pasti tidak akan tahu tentang masalah ini, karena anak ini tidak bisa diselamatkan. Maka lakukan untukku. Satu hal terakhir, Shen Yumo, kau ingin menggunakan anak ini untuk berurusan denganku. Tapi yang tidak kau sadari adalah, aku akan menggunakan ini untuk mengirimmu ke neraka. Mengapa kita tidak masuk? Sudah waktunya. Kapan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja, untuk mengantarmu pergi. Nanling. Perutku. Apa kau baik-baik saja? Perutku. Cepat panggil ambulans. Kau bahkan anakmu sendiri tidak akan kau sisakan. Aku meremehkanmu. Kau melukai anak Rui Zhao? Ibu. Kecilkan suara Anda. Anakku tiada. Yumo. Aku tahu biasanya, aku sedikit temperamental padamu. Tapi anakku tidak bersalah. Bagaimana kau The bisa film begitu was kejam? translated and Kau juga narrated tahu by bahwa Amelia. anak-anak tidak bersalah. Seseorang yang tidak punya hati sepertimu, sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Apa maksudmu? Apa maksudmu itu? Nanling melukai anaknya sendiri untuk menjebakmu. Jangan memfitnahku dengan tuduhan tak berdasar. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi dia bisa. Dia adalah Nanling. Dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Seorang anak hanyalah batu loncatan baginya. Kau tahu, 12 tahun yang lalu, kau 10 kali lebih kejam darinya. Nanling, kau harus istirahat yang baik. Terima kasih, Ibu, karena telah membelaku. Silakan berbahagia. Segera, semua ini akan dihancurkan olehku. Rui Zhao, cepat panggil polisi. Dan minta pembunuh putramu ditangkap. Baiklah, kalau begitu panggil mereka. Dan sekalian saja, minta pembunuhnya. Nyonya muda ketiga keluarga Xiang, ditangkap juga. Apa katamu? Siapa yang dilukai Nanling? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Tujuan utamaku datang ke keluarga Xiang adalah untuk balas dendam. Nanling, dia menyakiti ibuku, dan dia menyakiti adikku. Aku bersumpah bahwa aku akan memastikan dia tidak akan berakhir baik. Jadi, selama ini, Anda telah memanfaatkan saya. Benar. Sayang sekali kau sangat tidak berguna. Kau sudah lama kehilangan kegunaanmu. Sejak hari kamu datang ke keluarga Sing kami, sejak hari itu, keluarga Sing kami belum pernah memiliki satu hari pun kedamaian. Kamu ingin balas dendam? Silakan balas dendammu. Kenapa kamu harus menyakiti keluarga Sing kami? Apa yang pernah keluarga Sing kami lakukan untuk menyinggungmu? Salahkan Sing Rui Zhao karena menunda perceraiannya dengan Nanling. Salahkan dirimu sendiri karena dibutakan oleh keserakahan. Jangan menyalahkan orang lain. Bukankah kau ingin memanggil polisi? Silakan panggil. Aku akan membantumu menelpon. Nanling masih cucu menantu keluarga Sing kami. Keluarga Sing kami tidak bisa memiliki seorang kriminal. Kamu tidak bisa merusak reputasi keluarga Sing. Aku memberimu kesempatan. Sebenarnya, jika kau saja menelpon polisi, aku pasti akan mengampuni keluarga Xiang. Kau sendiri yang menyerahkan kesempatan itu. Sekelompok orang yang tidak punya hati nurani. Aku, Shen Yumo, dengan ini secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Xiang hari ini. Kamu, Seng Rui Zhao, Nanling, segera kalian akan berlutut dan memohon padaku. Warna kulitmu terlihat jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya Hu, hari itu di rumah sakit. Jika kau tidak membela keadilan untukku, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Siapa sangka bahwa Shen Yumo yang terlihat begitu lembut akan sekejam itu. Kami salah menilainya sebelumnya. Memang. Bukankah itu Lu Zheng, bujangan berlian terkenal dari Amerika? Kudengar bahwa kali ini dia membawa 800 juta kembali untuk berinvestasi di negara ini. Sungguh bujangan idaman. Jika aku tidak melahap peluang menguntungkan ini, aku tidak akan pernah menyerah. Tuan muda Lu, mari kita bicara sebentar. Mohon maaf. Tidak tertarik.
Kepalaku pusing. Anda baik-baik saja. Aku tahu itu. Tidak ada pria yang tidak mencintai wanita cantik. Aku dengar, Tuan Muda Lu sedang mencari perusahaan untuk diinvestasikan. Mengapa tidak mempertimbangkan proyek Shengxi di Sihai? Jadi, beginilah cara Anda berbisnis dengan pria. Selama kau bersedia, aku akan menggunakan metode yang lebih menggoda untuk membahas proyek denganmu. Apa yang bisa kuberikan padamu pasti akan lebih baik daripada yang diberikan Shen Yumo padamu. Begitukah? Kalau begitu, aku sangat ingin melihatnya sendiri. Besok malam, keluarga Xiang mengadakan perjamuan yang sangat penting. Aku harap kau bisa datang. Warna apa? Gaun rendah yang kau suka? Aku suka. Sama sekali tidak. Baik. Tidak masalah. Aku akan memberimu kejutan besok malam. Halo, dia terpancing. Dia mengundangku besok malam ke pesta malam keluarga Sheng. Lanjutkan sesuai rencana. Ini juga waktunya bagiku untuk mengungkapkan identitasku. Kudengar, Perjamuan itu Ketua Grup Mo Xiang akan berinvestasi di proyek Shengxi di Sihai untuk bisa menarik Lu Zeng, sosok yang begitu terkemuka. Melihat ke seluruh negeri, kau tidak akan menemukan yang lain. Perusahaan dengan kehormatan seperti itu? Ya, memang. Ini semua berkat Nyonya Muda ketiga. Ini jelas bukan sesuatu yang kami dari keluarga sederhana bisa bandingkan. Anda terlalu baik. Tuan Muda Lu juga melihat kekuatan Shengxi. Shen Yumo? Kau lagi. Kau benar-benar hantu yang gigih. Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bukan siapa-siapa. Selalu menentang keluarga Xiang. Kudengar. Dia dipelihara oleh ketua grup Mo Xiang, Lo Zeng. Cucuku yang belum lahir. Dilukai olehnya. Dulu, kami semua tertipu olehnya. Penampilan murni, tertipu. Kau salah bicara. Cucumu dilukai oleh ibunya. The film was translated Itu and tidak ada hubungannya narrated denganku, by Emily Nona Yap. Shin. Tolong punya harga diri. Silakan pergi dengan cepat. Kalau tidak, Satpam akan mengantarmu keluar, dan itu tidak akan terlihat baik. Tenanglah. Aku datang hari ini untuk Nona Nanling memainkan permainan yang bagus. Kalungmu ini. Apakah ini terlihat familiar? Ini adalah karya desainmu dari 3 tahun lalu. Karya desainmu, Chang Yue. Dulu, itu karena kalung ini, kau menjadi terkenal di industri ini. Aku benarkan. Aku tidak menyangka kau, wanita, punya selera juga. Sayang sekali, bahwa bahkan jika seekor burung pegar memakai kalung berlian, ia tidak akan berubah menjadi burung phoenix. Bukankah begitu? Begitukah? Pelayan. Ini untukmu. Benarkah? Apa? Kalung seharga 10 juta. Diberikan begitu saja. Kalung itu palsu atau dicuri. Orang miskin sepertimu. Bagaimana mungkin kau mampu membeli kalung berlian yang dirancang olehku? Kalung ini, gaya desainnya sangat mirip dengan milik Nanling. Tapi, Ola sepertinya tidak pernah merilisnya. Mungkinkah? Mirip. Karena itu berasal dari orang yang sama. Orang ini adalah desainer hantu Nanling. Jangan bicara omong kosong. Desain-desainku, semuanya adalah ideku sendiri. Aku buktinya. Selama 3 tahun, aku telah menjadi desainer hantumu di balik layar. Setiap karyamu dirancang olehku. Termasuk Chang Yue. Mahasiswa luar negeri itu dulu. Itu dia. Itu Shen Yumo. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini adalah rekaman 3 tahun. Catatan obrolanku dengan Nanling. Mereka dengan jelas mencatat setiap desain yang kuberikan padanya. Yang kau sebut kepala desainer aula tidak lain adalah penipu biasa-biasa saja, konyol. Kau pikir kau bisa menipu kami semua dengan catatan obrolan palsu ini? Kau sungguh bodoh. Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau menemui jalan buntu. Kau tidak menyangka ini, Nanling kan? Untuk membalas dendam padamu, aku mulai bertindak 3 tahun lalu.
Memang, mereka identik. Aku tidak percaya desainmu. Semuanya dibeli dari Nona Shen. Dan kau masih mengaku sebagai desainer utama. Nanling, kau benar-benar tercela. Mungkinkah Tuan Muda Xiang San tahu? Bersekongkol dengan Nanling untuk menipu kami. Kami tidak akan pernah membeli perhiasan Ola lagi. Tunggu saja, kau akan dipaksa keluar dari pasar domestik. Jalan. Saya selalu mengira Anda berbakat. Tapi ternyata semuanya dibeli. Aula sudah Anda hancurkan. Desain-desain ini, semuanya aku beli dengan uang sungguhan. Shen Yumo, aku tidak pernah berutang padamu. Biaya apapun. Sekarang kau keluar untuk memfitnahku. Kau agak terlalu tidak bermoral, bukan? Moralitas. Berbicara tentang moralitas, aku punya kejutan yang lebih besar untukmu. Sheng Ruixiao, kamu datang tepat pada waktunya. Saya adalah ayah kandung dari anak di perut istrimu. Rui Xiao, dia yang terus menggangguku. Aku sudah memutuskan untuk memutus hubungan dengannya sepenuhnya. Kalau begitu, itu keberuntungan. Akan mengakui saya, Sheng Ruixiao, sebagai ayah mereka. Begitu saya menjatuhkan Sheng Qiai, mewarisi aset keluarga Sheng. Begitu nilainya dieksploitasi, dia secara alami akan ditendang keluar. Saat itu, keluarga Anda yang bertiga bisa bersatu kembali. Itu terlalu tidak masuk akal. Shang Ruixiao juga bukan orang baik. Dia jelas tahu anak itu bukan anaknya. Namun dia hanya ingin menggunakan anak itu untuk memperebutkan harta keluarga. Ruixiao. Di rahim Nanling. Itu anak haram. Tidak, Nenek. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya tidak pernah mengatakan kata-kata itu. Wanita ini penuh kebohongan. Dia hanya penipu wanita. Tepat sekali. Aku bersumpah aku tidak. Aku, Nanling, telah berbuat benar kepada keluarga Xiang. Shen Yumo, berhentilah menyebarkan rumor menyesatkan. Apa kau pikir dengan mengeluarkan rekaman murahan, kau bisa menjatuhkan kami? Itu hanya mimpi. Tentu saja, rekaman saja tidak cukup. Masuklah. Ibu. Pergi cari seorang anak bernama Xiaolai dan bawa dia untuk tes DNA. Aku ingin, di depan semua orang, membongkar topeng Nanling. Nanling, aku tidak pernah menyangka kau telah menipu kami selama ini. Keponakan apa? Dia sebenarnya anak kandungmu sendiri. Kau benar-benar tercela. Tidak. Nanling, aku menyesal telah mempercayaimu. Kau bahkan tidak berani mengakui darah dagingmu sendiri. Kau benar-benar lebih buruk dari The film binatang. was Kami semua translated salah and menilaimu. narrated Laporan by itu M. juga bisa Media. palsu. Hak apa yang kau miliki untuk hanya mempercayainya? Dan bukan aku. Dia hanya seorang orang rendahan. Kau tidak punya alasan untuk memihaknya. Aku tidak melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga Xiang. Kamu belum melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga Sheng. Lalu bagaimana kamu bisa hamil anakku? Dan kamu sudah hamil 2 kali. Jadi Xiaolai benar-benar adalah anakku. Dia adalah putraku. Nanling selalu tahu. Dia menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ibu seorang anak. Perjuangannya dan perjuanganku. Anak itu tidak bersalah. Setelah aku mengumumkannya kepada dunia, kau bisa membawa Xiaolai pergi. Dia seharusnya memiliki keluarga yang bahagia. Xiaolai adalah anak dari keluarga Gao kita. Saya akan membawanya kembali ke keluarga Gao. Nanling. Kamu wanita celaka. Keluarga Sing kami dihancurkan olehmu. Itu semua orang. Sebenarnya, risau kami sudah dengan ini membatalkan pertunangan. Dia melihat dengan jelas sifat aslinya. Jadi apa? Tindakannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Sing kami. Keluarga Sing kami juga korban. Kamu celaka. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan betapa munafiknya seluruh keluargamu. Memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Kau dan Nanling sama saja. Sandiwara melukai diri sendiri macam apa yang kau mainkan ini? Shen Yumo, kau menghancurkanku. Aku akan menyeretmu bersamaku. Jika kau menyakiti Yumo lagi, aku akan membuatmu membayar.
Tuan Muda Lu, Anda di sini. Xiang Ruixiao, buka matamu. Investasi grup Mosang di Shengxi dibawa olehku. Jika kau berani menceraikanku, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Jika kau ingin grup Moseng berinvestasi, kau harus bertanya pada ketua kami. Aku tidak bisa membuat keputusan itu. Ketua. Bukankah kau ketua? Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan. Nona Shen Yumo ini adalah grup Moshen, ketua di balik layar. Tidak mungkin. Kau celaka. Bagaimana mungkin? Adalah ketua grup Mosang. Berapa banyak dia membayarmu untuk mengatakan kebohongan sebesar itu? Katakan padaku ini tidak benar. Ini tidak benar. Kebenaran ada tepat di depan matamu. Entah kau percaya atau tidak. Bukankah kau ingin kami berinvestasi di keluarga Xiang? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kau pergi ke makam ibuku dan meminta maaf padanya. Memohon pengampunannya. Aku akan mempertimbangkannya. Mengapa aku harus? Itu salah ibumu sendiri karena tidak berguna dan lemah. Apa hubungannya dengan aku? Baiklah. Kalau begitu keluarga Xiang akan. Itu ketua Shen. Nanling dan The keluarga film was Seng sudah translated tidak ada hubungan and lagi. narrated by Saya dengan ini Media. mengumumkan bahwa Nanling dan saya bercerai. Saya harap ketua Shen akan mengampuni keluarga Seng. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Kau bajingan. Kau munafik. Aku meludahimu. Kau ingin aku bercerai dan meninggalkan keluarga Xiang. Mimpi saja. Aku akan tetap menempel padamu bagaimanapun caranya. Xiang Ruizhao, jangan berpikir kau bisa menyingkirkanku. Shen Yumo, aku akan segera membalas penghinaan hari ini. Tunggu saja. Ketua Shen, Nanling dan keluarga Seng sudah tidak ada hubungan lagi. Mohon berbelas kasih. Dan ampuni keluarga Seng. Aku ingat ketika aku berada di keluarga Xiang, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Kau tidak pantas mendapatkan pengampunanku. Namun, itu tidak sepenuhnya tanpa kesempatan. Hanya ada satu syarat. Kau mengundurkan diri dari posisi ketua Shengxi. Dan biarkan saudaramu, Xiang Ke, mengambil alih Shengxi. Maka aku akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di keluarga Xiang. Keputusan ada di tanganmu. Ruixiao. Demi Shengxi, setuju saja. Ya. Pertama, dapatkan uang wanita ini. Ditipu untuk datang ke sini. Kau masih bisa menarik perkataanmu nanti. Baiklah. Selama Anda setuju untuk menyuntikkan modal, saya akan segera mengundurkan diri dari posisi ketua. Berlaku segera. Seng Ke akan menjadi ketua grup. Terima kasih. Saudara ketiga saya yang baik. Baiklah. Semuanya, aku, Mojeng, sebagai pembuat keputusan tertinggi, mengumumkan bahwa kami, Mojeng, akan meluncurkan proyek investasi 800 juta. Target investasinya adalah Grup Shengxi. Terima kasih semuanya, terima kasih. Seng Ruixiao. Bagaimana mungkin aku bisa membantumu? Keluarga Seng juga ada di daftar balas dendamku. Ayo pergi, Lojeng. Kami pergi. Beraninya Anda kembali. Kami sudah memutuskan untuk bercerai. Saya akan mencari pengacara besok. Jangan pernah berpikir untuk melibatkan keluarga sang kami. Baiklah kalau begitu. Sepertinya, kau berniat untuk memutus semua hubungan denganku. Kalau begitu, aku tidak perlu membantumu menyembunyikan masalah kau mencelakai mantan istrimu. Apa yang Anda katakan? Dulu, setelah mantan istrimu menikahimu, keluarga Feng bangkrut. Saat itu, kau mengincar kekuatan keluarga Nan. Kau pikir aku bisa membantumu, dan kau menganggap mantan istrimu sebagai penghalang. Jadi, kau perlahan meracuninya sampai mati. Bukankah begitu? Sesuatu tanpa bukti. Saya tidak perlu takut pada Anda sama sekali. Benar. Tidak ada bukti. Tapi kau tahu, kekuatan opini publik. Jika masalah ini diketahui oleh grup Shengxi, apa konsekuensinya bagimu? Berapa banyak kesempatan yang tersisa bagimu untuk bersaing dengan Xiang Qiye? Aku khawatir, yang berikutnya, yang akan diusir dari Jiangnan, adalah kamu.
Jadi aku memberitahumu. Jangan membuatku marah. Musuh kita bersama adalah Shen Yumo. Setelah kita menyingkirkannya, kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tidak akan terlambat. Benar. Suamiku sayang. Ketua Sheng, saham keluarga Sheng telah anjlok, dan mereka ditolak pinjaman oleh banyak ban, apel. Sialan. Sheng Shi ini tidak berguna. Shen Yumo menunda penyuntikan modal. Wanita iblis itu mungkin hanya menggertak, tapi saya tidak punya alasan untuk ikut jatuh bersama keluarga Sheng. Mengapa saya tidak saja melarikan diri dengan dana publik dan meninggalkan kekacauan ini kepada Sheng Ruixiao? Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Yumo. Oh tidak, Nona Shen. Sheng Ke telah melarikan diri dengan dana. Selama Anda bersedia membantu Sheng Shi, saya pasti akan membantu Anda menjatuhkan Nanjing. Ruixiao? Apa yang kamu lakukan di sini? Bersikaplah lebih sopan. Berlaku segera. Nona Shen secara resmi mengambil alih aula. Dia adalah ketua kami. Anda harus memanggilnya bos. Kamu menjual aula kepada ini. Xiang Ruixiao, apa kamu gila? Dia tidak gila. Kau terlalu naif. Aku secara resmi memberitahumu. Kau dipecat oleh aula. Beraninya kamu memecatku. Aku kepala aula. Kamu pikir kamu siapa? Tidak tahu malu. Yan Ke, sebarkan berita ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Nanling dipecat oleh aula. Jika ada yang berani mempekerjakannya lagi, mereka akan melawan saya, Shen Yumo. Kamu kejam. Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Itu tidak cukup, Nanling. Permainan belum berakhir. Nyonya, tolong izinkan aku bergabung dengan timmu. Aku bisa melepaskan segalanya dan pergi ke luar negeri bersamamu untuk berkembang. Aku sudah lama mendengar bahwa desain-desainmu dari 3 tahun terakhir semuanya dikerjakan oleh Nona Shen. Sekarang kau sudah di ujung tanduk. Kau masih menggunakan ini untuk menipu orang di mana-mana. Benar-benar tidak tahu malu. Nyonya Lansi, pengalamanku dengan perhiasan selama bertahun-tahun sampai batas tertentu masih bisa membantumu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Hanya satu kata darimu, aku pasti bisa bangkit kembali. Bisakah kamu mengizinkanku bergabung dengan timmu? Nona Shen mengatakannya dengan baik. Untuk menjadi seseorang harus terlebih dahulu mengembangkan kebajikan. Nanling, masalah terbesarmu bukan kurangnya kemampuan, tapi kurangnya kebajikan. Kau sampai pada titik ini hari ini sepenuhnya karena perbuatanmu sendiri. Pergi, tidak ada yang bisa membantumu. Nyonya Lansi, penawaran Anda sangat masuk akal. Saya menerima semuanya. Shen Yumo, kenapa kamu di sini? Nona Shen sekarang mitra bisnisku. Musuhnya adalah musuhku. Apa kau mengerti? Kalian berdua sama saja. Benar-benar tercela. Tercela? Siapa yang bisa lebih tercela daripada Anda? Sekarang kekuatanmu sudah hilang. Saya bisa menghancurkanmu. Semudah menghancurkan seekor semut. Tahukah Anda mengapa? Saya masih membiarkan Anda tetap di sini. Karena saya belum cukup bersenang-senang. Selama Anda masih memiliki sedikit semangat juang. Shen Yumo, jangan terlalu sombong. Hentikan. Tinggalkan draft desainnya. Anda tidak pantas menggunakan ini. Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Aku bisa menceraikanmu. Tapi kamu harus memberiku 50 juta. Nanjing. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, bukan? Apakah Anda bahkan bernilai 50 juta? Kamu baru saja menjual aula. Aku tahu kamu punya uang. Jika kamu menolak memberikannya kepadaku, maka kita akan ke pengadilan. Saat itu, separuh asetmu akan menjadi milikku. Saat ini, aku hanya ingin 50 juta. Setelah aku mendapatkan uangnya, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Baiklah. Saya akan memberi Anda 50 juta. Ambil uangnya. Dan pergi. Xiang Ruixiao, aku, Nanling, pasti akan membuatmu menyesal. Tunggu saja.
Anda menebak dengan benar. Dia datang kepada saya untuk meminjam uang. Saya memberinya 50 juta. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Anda tidak berhak mempertanyakan keputusan saya. Lakukan saja bagianmu. Lelah, bukan. Kau sebenarnya tidak perlu begitu. Turun tangan. Apapun. Bisa diserahkan padaku. Tidak apa-apa. Nanling tidak akan bisa membuat masalah lebih lama lagi. Begitu dia benar-benar tidak punya apa-apa, saya akan mengirimnya ke penjara. Saya telah menyelidiki baru-baru ini. Istri Li Jin. Saya selalu merasa seperti itu terkait dengan Nanling. Saya harap akan ada hasilnya. Kau ingin mengakuisisi jalan komersial Li Jin. Tidak perlu mengakuisisinya. Seseorang secara alami akan memberikannya kepada saya. Ini adalah garis hidup terakhir Nanling. Mengapa kau membawaku ke sini hari ini? Untuk apa? Beberapa toko ini, semuanya baru saja kubeli. Bagaimana? Harganya hanya 50 juta, yang tidak terlalu mahal. 50 juta. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Nanling, akan secara resmi mendirikan merek perhiasanku sendiri, Yeling. Aku tidak perlu lagi dikendalikan oleh orang lain. Ketuanan. Jalan Li Jing ini telah direklamasi oleh perusahaan besar. Apa? Siapa itu? Grup Motion. Shen Yumo? Shen Yumo, kamu sudah tahu. Aku ingin membeli toko di Jalan Li Jing. Jadi kamu mereklamasi seluruh jalan itu. Aku tidak menyangka bahwa aku, Nanling, akan sepadan dengan pengeluaranmu yang begitu besar. Anda sedikit terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Memang benar, saya merebut kembali Jalan Li Jing. Tapi itu karena ketuaku, ketua Jalan Li Jing, berutang banyak uang kepada saya. Dia secara khusus memberikan Jalan Li Jing kepada saya. Bagaimana dengan kontraknya? Itu ditandatangani oleh Anda dan ketuaku. Apa hubungannya dengan saya? Kamu benar-benar merencanakan ini melawanku seperti ini. Jadi maksudmu, Xiang Ruizhao bersedia memberiku uang. Itu juga diatur olehmu. Benar. Saya mendorong Anda ke pojok. Anda perlu membalikkan keadaan. Jadi Anda pasti membutuhkan dana. Saya hanya menghitung terlebih dahulu. Niat Anda, salahkan diri Anda karena bodoh. Shen Yumo, kamu membuatku kehilangan segalanya. Dan aku akan menyeretmu bersamaku. Keluarga Nanmu sudah disegel. Kau masih berani mengamuk di sini. Tidak mungkin. Itu sudah disiarkan di berita. Sayang sekali kau menyandang nama keluarga Nan. Ada apa? Kau juga tidak tahu. Kamu ingin menemuiku, begitu? Mimpi saja. Keluargaku Nan memiliki sebidang tanah di Fuhai. Ada sebidang tanah lagi. Selama rencana pengembangan Fuhai, saya sudah melupakannya sampai Anda menyebutkannya. Itu adalah rumor yang saya sebarkan saat itu. Mengatakan bahwa zona pengembangan pariwisata akan dibangun di sana. Saya tidak percaya Anda benar-benar termakan itu. Anda menghabiskan 500 juta untuk membeli sebidang tanah yang tidak berharga. Dasar wanita beracun. Kita lihat saja nanti. Kalau begitu mari kita lihat ya. Anda. Apakah Anda mencari ini? Kembalikan padaku. Semua video di dalamnya telah saya hapus sepenuhnya. Anda telah kehilangan kartu truf terakhir Anda. Pada akhirnya, Anda tetap kalah dari Shin Yumo. Dan Anda kalah dari saya, Shen Ruizhao. Kamu pikir aku sudah putus asa? Begitu? Biarkan aku memberitahumu. Aku masih punya anakku. Aku masih punya Go Tianze. Meskipun semua orang mengkhianatiku, mereka tidak akan pernah. Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Namun, setelah apa yang Anda lakukan pada Xiaolai, apakah menurut Anda mereka masih akan menerima Anda? Kamu pasti akan kalah. Pasti. Tianze, Villa keluarga kau. buka pintunya. Tianze, Apa yang kamu lakukan di sini? Tianze, Xiang Ruizhao dan aku sudah bercerai. Aku bisa kembali padamu sekarang. Aku bisa sepenuhnya dan benar-benar milikmu, Tianze. Begitukah? Wanita sepertimu, yang bahkan bisa meninggalkan putranya sendiri. Saya tidak berani bergaul dengan. Xiaolai tidak ingin melihatmu lagi. Jangan ganggu hidup kami lagi. Tianze, buka pintunya. Tianze, Go Tianze, dasar bajingan. Shen Yumo, kau bertanggung jawab atas semua ini. Kau pikir kau sudah mengalahkanku. Aku masih punya satu kartu terakhir di lengan bajuku. Dan itu adalah surat perintah kematianmu. Ketua Shen, kami telah menemukan keberadaan ayahmu.
Luar biasa. Cari cara untuk memberitahu Nanling. Berita ini, dia sudah di ujung tanduk. Jika saya tidak mendorongnya, bagaimana saya bisa mengumpulkan bukti kejahatannya? Anda brilian, Ketua Shen. Nanling, Anda tidak akan pernah lolos dari genggaman saya. Rumah sakit. Sialan. Saya kira itu seorang perawat. Melihatmu dalam keadaan seperti ini, kau mungkin belum tahu bahwa putrimu, Shen Yumo, adalah seorang miliarder kan? Apel. Dia seorang miliarder. Kamu mencoba menipuku kan? Aku sudah mengatur pertemuan dengannya besok malam. Kita akan bertemu di depan gedung kosong di pinggir kota timur. Jika kau ingin uang, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan kan? Bangunan terbengkalai. Seorang miliarder, dan kamu bahkan tidak mau menafkahi ayahmu sendiri. Apakah kamu manusia? Shen Yumo, hari ini adalah batas waktumu. Setengah jam kemudian. Lihat ke kamera dan tersenyumlah. Itu milikmu, Shen Dongfei. Ya. Sama seperti kau menjebak Li Jin. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dijebak. Bagaimana? Apa kau takut? Saya tidak menjebak Li Jin. Dia jatuh dari tangga sendiri. Jatuh. Saya tidak seperti Anda. Tangan saya tidak berlumuran darah manusia. Betapa munafiknya. Shen Yumo, tanyalah pada dirimu sendiri dengan jujur. Jika malam itu, Li Jin tidak jatuh sendiri dari tangga, akankah kau membiarkannya hidup? Jangan berpura-pura menjadi orang suci. Benar. Jika dia tidak jatuh dari tangga hari itu, saya juga tidak akan membiarkannya lolos. Tapi saya tidak seperti Anda, menyakiti orang tak bersalah, tanpa penyesalan. Anda hanyalah iblis berdarah dingin. Penyesalan. Apa yang salah kulakukan? Orang sepertimu pada dasarnya seperti semut, menjalani hidup yang menyedihkan. Kau pikir tanpaku, keluargamu yang berempat, bisa hidup bahagia selamanya, begitu kan? Kau salah, Shen Yumo. Lihatlah, ayahmu yang tidak berguna, malas dan rakus, pecandu alkohol dan penjudi, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan tanpaku, ibumu pada akhirnya akan dipukuli sampai mati olehnya. Hidupmu yang tragis, sudah ditakdirkan sejak kau lahir. Sudah ditakdirkan. Sejujurnya, Xiang Ruisao sebenarnya selalu tahu tentang bagaimana aku menyakiti ibumu bertahun-tahun yang lalu. Masalah itu, dia juga tahu bahwa aku menyakiti istri Li Jin sebelum aku menikah dengannya. Dia sudah menyewa seseorang untuk menyelidiki segala sesuatu tentang diriku. Kau lihat, meskipun dia tahu aku telah melakukan segala macam perbuatan jahat, dia masih memilih untuk menyembunyikan kejahatanku untukku. Apakah ini karma yang kau yakini? Sekarang setelah kau tahu segalanya, sebenarnya lebih dari aku, kau seharusnya lebih membenci Xiang Ruisao, ular berbisa itu. Bahkan keluarga Feng dirugikan olehnya. Karena kalian semua sudah tahu sekarang, saya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Itu benar. Duran dibunuh oleh saya. Saya juga sudah tahu sejak lama kebenaran tentang orang-orang Nanling. Namun, bagaimana mungkin saya memanggil polisi? Berapa banyak uang yang akan hilang dari keluarga Shen karena itu? Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Apa yang ingin kau lakukan? Mengirim Anda untuk bertemu ibu Anda. Menghabisi Anda. Saya benar-benar tidak tega, tapi Anda tahu terlalu banyak. Shen Ruisao, berhenti. Teman-teman media, kalian datang tepat waktu. Orang ini, dia melukai Nanling. Dia bahkan mencoba melukai saya. Cepat, ambil fotonya. Cepat, ambil fotonya. Maafkan saya. Saya awalnya berniat mengumpulkan bukti kejahatan Nanling. Saya tidak menyangka akan melibatkan Anda juga. Sangat sempurna untuk mengirim Anda ke penjara juga. Anda juga memiliki tuduhan kejahatan komersial. Mari kita hadapi keadilan bersama. Aku tak pernah menyangka masih akan kalah darimu. Seharusnya aku menyingkirkanmu lebih awal. Saya sudah membalas dendam. Sudah 12 tahun. Saya akhirnya membalas dendam. Yumo. Semuanya sudah berakhir.